Dan perjalanan di sore itu adalah perjalanan yang paling menyakitkan saat aku mengajaknya pulang. Loh, kok lewat sini, Bi? Kayaknya tadi berangkatnya nggak lewat sini deh. Iya, lewat sini lebih cepat sayang. Detik-detik terakhir menuju rumah orang tuanya terasa seperti jalan yang paling berat yang pernah aku lewati dalam hidupku. Loh, ini kan jalan yang mau ke rumah Papa. Kamu ngapain lewat sini? Lewat sini enak sayang, rame. Lewat sana tuh sepi, takut. Oh gitu. Iya sayang. Ih, serius Robi? Kamu ngapain masuk ke sini? Robi, Yuk masuk. kita mau ngapain ke sini, Bi? Jelasin, Bi. Cynthia. Cynthia? Malam om, tante. Ya, Ya, malam. malam. Maksudnya apa ini, Bi? Jelasin, Bi. Motor Robi akhirnya berhenti tepat di depan rumah besar orang tua Cynthia. Lampu halaman nyala terang. Beda banget sama kontrakan kecil mereka yang kadang lampunya redup kayak mau mati. Cynthia langsung bingung waktu sadar mereka masuk ke halaman rumah papanya. Bi, kita ngapain ke sini? Robi cuma diem sebentar sambil matiin motor. Tangannya kelihatan gemeter kecil. Dari tadi sepanjang jalan dia sebenarnya nahan berat di dada. Perjalanan itu jadi perjalanan paling susah buat dia. Rasanya kayak setiap meter motor maju, hatinya malah makin mundur. Cynthia mulai panik. Robi, jelasin dong, kok kesini? Belum sempat Robi jawab, pintu rumah kebuka. Papanya sama mamanya Cynthia udah berdiri di depan. Wajah Mama Mika langsung kelihatan khawatir lihat kondisi anaknya yang masih pucat. Cynthia makin bingung. Mah, Pah, ini sebenarnya ada apa? Robi nunduk. Dia nggak sanggup natap istrinya sendiri. Mama Mika langsung nyamperin Cynthia pelan dan megang tangannya. Nak, masuk dulu ya. Cynthia mulai nangis kecil. Aku nggak ngerti. Akhirnya mereka duduk di ruang tamu. Suasananya berat banget. Nggak ada yang langsung ngomong. Bahkan Robi dari tadi cuma duduk sambil nunduk. Tangannya dingin sendiri. Mama Mika akhirnya narik nafas panjang, lalu mulai bicara pelan. Suaranya lembut banget. Beda sama Pak Rungkat yang dari tadi cuma diem dengan wajah serius. Mama Mika bilang kalau semua ini bukan karena mereka mau misahin Cynthia dari Robi. Justru karena mereka takut kondisi Cynthia makin drop. Tubuhnya masih lemah, apalagi sekarang lagi hamil. Mama Mika takut kalau Cynthia tetap maksa tinggal di kontrakan kecil dengan keadaan serba kekurangan, kesehatannya malah makin memburuk. Cynthia langsung nangis. Mama Mika buru-buru meluk anaknya. Dia bilang kalau sekarang yang paling penting itu kesehatan Cynthia dulu. Makan harus teratur, istirahat harus cukup, vitamin harus ada. Sedangkan Robi sendiri masih lagi berjuang nyari nafkah dan pikirannya udah berat banget. Mama tahu kalian saling sayang, ucap Mama Mika pelan. Tapi kadang cinta juga butuh waktu buat sama-sama jadi lebih kuat. Kalimat itu bikin suasana makin sesak. Cynthia nengok Robi yang masih diem dari tadi. Bi, kamu setuju? Robi akhirnya ngangkat kepala pelan. Matanya merah. Aku cuma pengen kamu sehat. Suara itu langsung bikin Cynthia makin nangis. Karena dia tahu Robi ngomong begitu sambil nahan sakitnya sendiri. Mama Mika lanjut ngomong kalau Pak Rungkat sebenarnya diam-diam mulai berubah. Walaupun gengsinya tinggi dan mulutnya keras, tapi beliau mulai lihat kesungguhan Robi. Lihat gimana Robi mau kerja apa aja demi anaknya. Bahkan Mama Mika bilang kalau Pak Rungkat sekarang mulai kepikiran buat bantu modal usaha buat Robi suatu hari nanti. Bukan karena kasihan, tapi karena beliau mau lihat Robi benar-benar jadi laki-laki yang kuat dan punya arah hidup jelas. Cynthia langsung kaget dengar itu. Soalnya selama ini papanya selalu nolak Robi mentah-mentah. Mama Mika senyum kecil sambil ngusap air mata anaknya. Papa kamu memang keras, Nak. Tapi bukan berarti beliau nggak peduli. Pak Rungkat akhirnya angkat bicara juga, walaupun nadanya masih dingin. Papa cuma nggak mau lihat kamu hidup susah terus.
Ruangan langsung hening lagi. Robi cuma bisa nunduk sambil ngepal tangannya sendiri. Harga dirinya sebagai laki-laki rasanya campur aduk malam itu. Di satu sisi dia sakit karena harus pisah sementara sama istrinya. Tapi di sisi lain dia sadar, dia memang belum bisa kasih hidup yang layak buat Cinta dan calon anak mereka. Mama Mika lalu megang wajah Cinta pelan. Sekarang tugas kamu cuma satu, jaga kesehatan. Jangan bikin suamimu makin kepikiran. Cinta nangis sambil ngangguk kecil. Malam itu rasanya berat buat semuanya. Tapi untuk pertama kalinya, di balik kerasnya Pak Rungkat dan segala konflik yang ada, mulai kelihatan sedikit jalan terbuka buat Robi. Walaupun jalannya masih panjang banget, malam makin larut, tapi suasana rumah itu masih terasa berat. Cintia duduk di samping mamanya, sambil sesekali ngusap air mata. Sementara Robi masih diem di ujung sofa. Kepalanya nunduk dari tadi. Rasanya aneh buat dia. Rumah besar yang dulu selalu bikin dia minder, sekarang malah terasa kayak tempat yang pelan-pelan mau menerima dia. Pak Rungkat akhirnya berdiri pelan sambil ngeliat Robi. "Kamu ikut saya sebentar." Robi langsung refleks berdiri. "Iya, Om." Mereka jalan ke teras belakang rumah. Suasana di luar lebih dingin. Lampu taman nyala redup, suara jangkrik kedengeran samar. Robi berdiri kaku di samping kursi taman, sambil nunggu Pak Rungkat ngomong. Beberapa detik hening. Pak Rungkat nyalain rokok pelan lalu buang napas panjang. "Kamu tahu kenapa saya paling gak suka sama laki-laki miskin?" Robi diem. "Karena dulu saya juga miskin." Robi langsung nengok pelan. Pak Rungkat ketawa kecil hambar. "Saya dulu lebih parah dari kamu. Gak punya apa-apa. Makan susah. Dihina keluarga istri juga pernah." Robi mulai dengerin serius. "Tapi bedanya, dulu saya gak bawa anak orang hidup susah sebelum saya siap." Kalimat itu nusuk banget ke dada Robi. Tapi dia gak bisa marah. Karena jauh di dalam hati, dia juga sadar itu ada benarnya. Pak Rungkat lanjut ngomong sambil natap jauh ke halaman. "Waktu Cintia milih kamu, saya marah besar. Saya pikir kamu cuma anak muda modal nekat sama cinta doang." Robi nunduk makin dalam. "Tapi setelah saya lihat, kamu mau kerja apa aja demi dia, saya mulai ngerti satu hal." Pak Rungkat nengok ke Robi. "Kamu sayang sama anak saya." Robi langsung diam. Dan untuk pertama kalinya sejak kenal Pak Rungkat, suara laki-laki itu gak terdengar penuh kebencian lagi. Tapi sayang doang gak cukup buat bangun rumah tangga. Robi langsung ngangguk pelan. "Saya tahu, Om. Makanya sekarang saya kasih kamu pilihan." Robi mulai tegang. "Kamu mau terus hidup begini, atau mau jadi laki-laki yang benar-benar pantas buat anak saya?" Robi langsung jawab tanpa mikir panjang. "Saya mau berubah, Om." Pak Rungkat ngangguk kecil. "Bagus." Beliau lalu ngambil amplop coklat dari dalam jasnya dan nyodorin ke Robi. Robi langsung bingung. "Ini apa, Om?" "Modal." Robi langsung mundur sedikit. "Enggak, Om. Saya nggak bisa nerima." "Dengerin dulu." Pak Rungkat naruh amplop itu di meja. "Ini bukan uang belas kasihan." Robi diam. "Anggap ini investasi." Suasana langsung hening lagi. Pak Rungkat bilang kalau dia capek lihat Robi kerja serabutan terus tanpa arah jelas. Ojol, kerja gudang, badut, semuanya dijalani. Tapi hidup mereka nggak bakal berubah kalau terus kayak gitu.